Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 29 April 2024. Mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita datang menaikkan syukur kita kepada Allah dengan menyediakan hati juga pikiran kita untuk selalu diperbaharui di dalam sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Betapa hati kami melimpah dengan syukur ya Bapa, oleh karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam perjalanan kehidupan kami. Secara khusus kami bersyukur, kami berterima kasih ketika Tuhan sudah boleh menjaga kami di peristirahatan kami sepanjang malam yang telah kami lalui. Dan pada pagi hari ini kami boleh dimampukan untuk menikmati hari yang baru, hari yang Tuhan sediakan bagi kami dengan tubuh yang kuat dan sehat. Bapa yang baik, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan memampukan dan menguatkan iman percaya kami dalam menjalani seluruh langkah juang hidup kami di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, nyatakanlah apa yang menjadi kehendak hati-Mu untuk kami lakukan di sepanjang hari ini Bapa. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, memenuhi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan terlebih lagi kami dimampukan untuk melakukan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas.
Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa setia memelihara firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada sebuah istilah yang sering kita dengar atau bahkan pernah kita gunakan. Istilah itu berbunyi demikian, diam itu emas. Istilah ini adalah sebuah petuah untuk diam dan menahan diri, untuk tidak melakukan suatu hal tertentu demi membuat keadaan menjadi lebih baik. Namun ada juga yang menggunakan istilah ini untuk berdalih atas kemalasan serta untuk menghindari tanggung jawab yang seharusnya diemban. Saudara-saudara, hamba ketiga dari perumpamaan yang diceritakan dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30 ini bisa jadi salah satu contohnya. Perumpamaan tentang talenta adalah salah satu perumpamaan yang cukup populer. Diceritakan ada seorang tuan yang akan bepergian dan mempercayakan hartanya kepada ketiga hambanya. Masing-masing 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta sesuai dengan kesanggupannya. Talenta adalah ukuran berat yang kira-kira sama dengan 3.000 shikal dalam sistem masyarakat Ibrani kuno. Dalam sistem masyarakat Ibrani yang lebih modern, 1 talenta adalah sejumlah uang yang setara dengan 6.000 dinar. Jika Injil Matius pasal 20 ayat 2 menggambarkan di sana bahwa upah pekerja biasa untuk 1 hari adalah 1 dinar, maka 1 talenta adalah upah 1 orang pekerja dalam 19 tahun jika ia bekerja 6 hari dalam seminggu. Jadi 1 talenta bukanlah jumlah yang kecil. Saudara-saudara, hamba yang pertama dan kedua mengusahakan talenta itu dan menghasilkan laba. Namun hamba yang menerima 1 talenta menyembunyikan uang itu di tanah. Menurut hukum Ibrani, orang yang menguburkan uang di tempat yang tersembunyi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kehilangannya. Dengan demikian, tindakan hamba ketiga itu menyiratkan keengganan untuk menanggung tanggungan jawab atas risiko yang mungkin terjadi atas harta tuannya yang dipercayakan kepadanya. Lalu ketika tuannya datang, ia membuat alasan-alasan atas tindakannya. Selain menuduh tuannya sebagai manusia yang kejam dalam ayatnya yang ke-24, ia juga berdalih bahwa ia takut dalam ayatnya yang ke-25. Kedua hal itu dipakai sebagai alasan untuk membenarkan kelalaian dan kemalasannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, secara naluri, manusia memang suka mencari keamanan dan kenyamanan untuk hidupnya. Oleh sebab itu, banyak orang memilih diam sehingga tidak perlu mengambil resiko serta mengorbankan keamanannya. Sayangnya, kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah hidup yang penuh dengan resiko. Bahkan kehidupan Yesus sendiri menjadi contoh nyata betapa beresikonya kehidupan pengikut Kristus. Di masa sekarang ini, kejahatan dan ketidakadilan selalu ada di sekitar kita. Dan diam di tengah ketidakadilan dan kejahatan berarti kita berkompromi dan mendukung hal-hal tersebut. Diam dalam ketidakadilan dan kejahatan berarti kita menjadi bagian dalam melanggengkan sistem dan tradisi di dalam masyarakat yang salah dan menyimpang dari kehendak Tuhan. Kita mungkin sering berdalih seperti hamba yang ketiga. Ketakutan sering kita jadikan alasan
untuk menahan diri kita dalam melakukan apa yang baik dan menjadi kehendak Tuhan. Sehingga seringkali kita mendengar orang mengatakan, saya takut nanti saya kehilangan teman. Saya takut nanti saya tidak disukai oleh orang lain. Saya takut kalau saya kehilangan posisi. Saya takut ini dan itu. Ketakutan membuat kita diam dan tidak bergerak. Dengan demikian, ketakutan menjadi kendala terbesar kita untuk menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudara, kesempatan untuk membaca ulang perumpamaan tentang talenta ini semestinya membuat kita mempertanyakan ulang mengenai ketakutan-ketakutan yang kita miliki. Jangan-jangan ketakutan kita membuat kita menjadi hamba yang jahat dan malas. Sampai saat ini Sang Tuhan belum juga datang. Dengan demikian masih ada waktu yang diberikan bagi kita untuk memeriksa apakah kita sudah hidup sebagai hamba yang baik dan setia. Kita masih diberi kesempatan untuk mensyukuri anugerah pemberiannya dan mengerjakan bagian kita dengan setia. Kita diberi kesempatan untuk hidup dengan inisiatif dan kreatif sehingga kehidupan pemberian Tuhan kepada kita menghasilkan buah yang berkenan. Kita juga diberi kesempatan untuk mengatasi ketakutan dan mengalahkan kemalasan yang sering mengaburkan tanggung jawab kita sebagai hamba. Saudara-saudara, semoga kita dimampukan untuk terus berkarya sampai saatnya kita mendengar Sang Tuhan datang kepada kita dan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Terpuji firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk sabda kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini, menjadi kekuatan, menjadi pengingat bagi kami semua bahwa diam tidaklah selalu emas. Sama seperti apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga. Ia hanya diam dan ia tidak berbuat apa-apa. Tetapi ya Bapa, kami mau menjadi hamba-Mu yang baik dan setia, yang mengusahakan, yang juga mengupayakan, yang juga bekerja secara kreatif dan penuh dengan inisiatif untuk menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi pegangan bagi kami untuk melakukan setiap kegiatan dan aktivitas kami di sepanjang hari yang akan kami lalui. Karuniakan kami kekuatan, kesehatan, juga hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami boleh berjalan menurut jalan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit, yang berduka cita oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena kematian, yang sedang berada di daerah rawan perang, yang mengalami bencana alam, yang mengalami trauma dan kepahitan. Kami datang mempertaruhkannya di dalam tangan kasih-Mu yang setia atas setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami tidak berjuang dan berjalan seorang diri menapaki kehidupan yang begitu sulit ini Bapa. Tetapi kami percaya bahwa berjalan bersama Engkau, maka perjalanan yang akan kami tempuh akan terasa lebih mudah. Karena di dalamnya Tuhan karuniakan kami ketenangan dan kedamaian untuk dapat melihat janji-janji Allah di masa yang akan datang. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersyukur menikmati pertambahan usia, bagi mereka yang mengalami kesuksesan, keberhasilan, berkat-berkat yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah atas setiap hal yang mereka boleh nikmati, sungguh mereka boleh terus diberikan kesadaran bahwa apa yang sudah mereka nikmati segalanya adalah karunia dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan karuniakan mereka hikmat dan kebijaksanaan, supaya di tengah-tengah segala berkat yang mereka peroleh, mereka pun juga dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin.
Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.